wabarakatuh. Perkenalkan, Nator. Melakukan presentasi hari ini, sebaiknya kita mengucapkan masalah gitu-gitu lah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kan nih, langsung ya Mukanya Kak. mana? Karena Langsung ya. ditunjukin mukanya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan jago, ikan jago. Aduh, waras semua orang. Sudahkah? Ya sudah. Boleh makan sih ikan tunda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum. Pagi. Saya Teguh. Oke, saya Teguh Ferdianto selaku moderator dari kelompok yang akan saya bawakan presentasinya. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya yang akan dibawa oleh kelompok berapa anjir? Kelompok 5. Saya serahkan eh, jalannya presentasi kepada kelompok 5. Baik, bisa dimulai. Son. Bagi layar kayak apa? Langsung presentasi aja. Langsung aja, Son. Presentasi aja kah? Langsung aja. Kayak. Tunggu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya selaku pemateri pada hari ini ingin menyampaikan materi tentang akad bagi hasil jual beli dan sewa. Latar belakang dalam sistem ekonomi Islam, seluruh bentuk transaksi keuangan harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Prinsip ini direalisasikan melalui berbagai akad muamalah yang sesuai dengan syariah, seperti akad bagi hasil atau disebut dengan mudharabah dan musyarakah, serta akad sewa atau disebut juga ijarah. Kedua akad ini memainkan peran penting dalam praktek keuangan syariah, terutama dalam kegiatan pembiayaan dan investasi. Apa bedanya rumusan masalah? Satu, apa bedanya sistem bagi hasil mudharabah, musyarakah, jual beli, dan sewa dalam bisnis, dan bagaimana perbedaan ini memengaruhi untung rugi? Apakah cara menjalankan bisnis dengan sistem bagi hasil jual beli dan sewa sudah sesuai dengan aturan agama, dan apa pengaruhnya bagi kelangsungan bisnis tersebut? Mengapa pengusaha memilih sistem tertentu bagi hasil jual beli atau sewa? Apakah pilihan itu dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang sistem tersebut? 4. Bagaimana pemerintah mengatur sistem-sistem ini, dan apa yang bisa diperbaiki dalam pengawasannya? Tujuan Tujuan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep akad bagi hasil jual beli dan akad sewa dalam perspektif ekonomi syariah. Pembahasan. A. Akad bagi hasil. B. Akad jual beli. C. Akad sewa. A. Akad bagi hasil. Akad bagi hasil merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak menyediakan modal, sohibul mal, dan pihak lain mengelola modal tersebut, mudorib atau amil.
Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan nisbah ya, atau rasio. Nisbah adalah persentase pembagian keuntungan yang disepakati antara pemilik modal dan pengelola. Pengelola modal yang telah disepakati di awal akad. B. Akad jual beli dan perjan B. Akad jual beli adalah perjanjian pertukaran barang atau jasa dengan uang sebagai alat pembayaran. Dalam Islam, jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah dan tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti riba, gharar, dan maisir. Riba, gharar, dan maisir adalah unsur-unsur yang dilarang dalam transaksi ekonomi Islam karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak. C. Akad sewa. Akad sewa adalah perjanjian pemindahan hak guna manfaat atas sesuatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Dengan pembayaran sewa dalam Islam, akad sewa harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah dan tidak mengandung unsur yang diharamkan. Kesimpulan, akad bagi hasil jual beli dan sewa merupakan tiga pilar utama dalam sistem ekonomi Islam. Ketiga akad ini memiliki karakteristik, prinsip, dan aplikasi yang berbeda. Namun semuanya bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan saling menguntungkan. Pemahaman yang mendalam mengenai ketiga akad ini sangat penting bagi pelaku ekonomi, lembaga keuangan syariah, dan regulator yang untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi yang dilakukan sesuai dengan dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat. Saran, untuk mengoptimalkan peran akad bagi hasil jual beli dan sewa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan, diperlakukan upaya terpadu yang meliputi peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan regulasi dan pengawasan oleh pemerintah, pengembangan produk dan inovasi oleh lembaga keuangan syariah, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah, serta kolaborasi dan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif. Terima kasih. Mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, silahkan bertanya. Pertanyaannya kirim ke grup. Baik, untuk pembahasan yang telah dibawakan dari kelompok 5 telah dijelaskan secara lebih baik. Untuk sesi diskusi tanya jawab, yang mau bertanya silahkan bertanya atau kirim pertanyaannya di grup ya.